Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Mufaddal Al-Fakir, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pengajian Kopi Ngaji yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat-sangat cerah ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat yang tak mampu kita hitung, meskipun dengan ilmu pengetahuan apapun, meskipun dengan teknologi secanggih apapun, tak akan mampu kita menghitung jumlah banyaknya nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suri tauladan, manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, yang akan selalu kita ikuti ajarannya, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengaji yang benar dan juga enak didengar. Mungkin ketika kita mempelajari Al-Quran, belajar tahsin dan lain sebagainya, kita tentunya mengharapkan hasil yang bagus, hasil yang benar, cara membaca Al-Quran yang benar. Cuman terkadang yang jadi pertanyaan, apakah sudah enak didengar? Ya. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah ada salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya atau mengajarkannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor untuk menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk di muka bumi ini, tidak harus dengan memiliki jabatan yang tinggi, tidak harus memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Ya, di dalam hadis ini cukup dengan mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya atau mengajarkannya. Kemudian balik lagi, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan ketika ingin memiliki bacaan yang benar dan juga insya Allah enak didengar. Yang pertama adalah makhraj atau makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf atau cara penyebutan huruf. Kita mempelajari penyebutan huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Kita memberikan setiap hak dari huruf yang kita baca, yang kemudian menjadi fondasi utama dari kesempurnaan bacaan Al-Quran kita. Jadi sebelum kita mempelajari Al-Quran jauh lebih dalam, alangkah bagusnya kita mempelajari cara penyebutan hurufnya sendiri. Makanya ketika kita mungkin melihat di TPA, kemudian ketika membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dari dasar, itu kita diajarkan untuk membaca buku Iqra. Sebenarnya buku Iqra itu tidak hanya kita mempelajari sekedar bunyinya saja, tapi kita juga harus tahu huruf yang kita sebutkan itu keluarnya dari mana. Ya, mungkin ketika kita masih SD, karena memang kemampuan kita untuk menyebutkan huruf secara sempurna itu masih terbatas. Namun ketika mungkin sudah beranjak dewasa, sudah ada kemampuan untuk menyebutkan huruf jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Makanya ketika mungkin sekarang Bapak Ibu ingin belajar penyebutan huruf secara sempurna, kemudian menggunakan buku Iqra, itu sah-sah saja. Karena memang secara struktural urutan pembelajaran buku Iqra itu mengawali dari penyebutan huruf per huruf, kemudian huruf sambung 2 sampai 3, kemudian nanti per kalimat,
dan nantinya akan bisa membaca ayat per ayat, kurang lebih seperti itu. Jadi metode yang digunakan dalam Iqra itu masih sangat-sangat relevan sampai saat ini. Tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Setelah kita mempelajari makharijul huruf, selanjutnya kita memperhatikan tajwid, panjang pendek, dengung, tasdid, dan lain sebagainya. Terkadang mungkin dari segi makharijul huruf sudah bagus, tapi panjang pendeknya acak adul misalnya. Yang harusnya dipanjangkan tidak dipanjangkan, begitu juga sebaliknya. Ada beberapa huruf yang harus didengungkan. Ketika mungkin nun mati bertemu dengan beberapa huruf harus kita dengungkan, dan lain sebagainya. Menjadi faktor kedua ketika kita ingin membaca Al-Quran secara sempurna. Nah, yang dua tadi itu sudah menjadi poin utama. Kemudian untuk memasuki fase enak didengarnya, insya Allah itu kita mempelajari irama, ya, atau biasa disebut dengan tartil. Dalam irama tartil ini sendiri, Bapak Ibu sekalian, terbagi menjadi kurang lebih setidaknya ada sekitar 8 irama. Yang mungkin saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengarnya, insya Allah ya. Nanti akan kita coba juga sekalian. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cerita sedikit ya. Saya aslinya itu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, ada O-nya ya. Gitu. Di Jogja mungkin sudah sekitar 2018, sudah sekitar 5-6 tahun. Tapi sampai sekarang belum bisa bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, di Makassar itu Bapak Ibu sekalian ada salah satu pesantren yang memang santrinya itu dikader untuk menjadi imam sholat. Dan kalau tidak salah beberapa santrinya, alumninya itu sudah ada yang menjadi salah satu imam di Masjid Istiqlal. Setelah saya kulik-kulik, alhamdulillah saya pernah dikasih kesempatan untuk ikut lomba di pondok pesantren tersebut. Nama pesantrennya adalah Pesantren Al-Imam Asim. Bapak Ibu mungkin nanti kalau misalnya ada waktu jalan-jalan ke Makassar bisa. Insya Allah ya. Jadi yang saya lihat kurikulum dari pesantren tersebut, dari santri baru di sana masih menggunakan metode Iqra. Jadi kalau santrinya bacaannya belum bagus, disuruh baca Iqra dulu. Kayak gitu. Silahkan baca Iqra, disempurnakan penyebutan hurufnya dan lain sebagainya. Setelah nanti selesai Iqra, baru nanti diajarkan menghafal, bacanya diperbagus. Jadi sebelum mulai menghafal, yang diperbagus adalah bacaannya dulu. Karena nanti akan menjadi imam dan akan banyak jamaah nanti yang akan mendengarkan bacaannya. Dan terkadang fenomena yang mungkin tak jarang saya dapatkan adalah beberapa mungkin teman-teman di antara kita adalah terlalu fokus untuk belajar irama sampai lupa dengan makharijul huruf dan juga tajwidnya. Ini udah cukup fatal ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, 3 faktor tadi harus kita jaga ketika ingin memiliki bacaan yang bagus. Yang pertama tadi makharijul huruf, cara penyebutan huruf, kemudian tajwid, panjang pendek, dengung dan lain sebagainya, kemudian baru kita masuk ke irama. Karena biasanya poin ketiga ini, irama, itu biasanya akan datang dengan sendirinya. Nanti tiba-tiba sudah punya irama aja. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian untuk irama sendiri. Lanjut tadi ya, pesantren Al-Imam Asim setelah mereka mengkader santrinya, yang tadi beberapa alumninya sudah ada ke Masjid Istiqlal, sisanya beberapanya Bapak Ibu sekalian mungkin kita bisa dapatkan di masjid-masjid agung dan masjid raya yang ada di Makassar. Beberapa di antara mereka beliau-beliau ustaz kita itu adalah alumni dari pesantren Al-Imam Asim tersebut. Jadi tidak jarang kalau misalnya kita main ke Makassar, ada beberapa masjid yang emang imamnya itu masih muda karena memang masih kaderisasi dari sebuah pesantren. Menurut saya dan ini perlu kita lestarikan, semoga di Jogja mungkin harapannya ke depannya setiap masjid yang kita singgahi itu sudah memiliki imam-imam yang bacanya sudah bagus, yang masih muda, terkadang masih enak didengar, dan itu menjadi salah satu faktor utama kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, Bapak-Ibu sekalian. Ya gitu. Jadi kita juga mengharapkan yang generasi yang masih muda ya Pak ya. Ya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian punya anak atau yang masih bisa kita ajarkan irama, silahkan ya.
kita carikan guru privat yang mungkin layak untuk diajarkan, yang nantinya bisa menjadi imam sholat di masjid di sekitar kita. Bapak Ibu jemaah sekalian, di dalam membaca Al-Quran kita langsung saja ada 8 irama yang akan kita bahas. Kemudian nanti akan coba kita praktekkan, kemudian kita akan mereview sedikit bacaan-bacaan tajwidnya. Nah, 8 irama ini di Timur Tengah itu 8 irama ini dijadikan syair agar lebih mudah dihafalkan. Simpelnya syair ini juga kadang disebut dengan qasidah atau biasanya lirik tapi ada iramanya. Tapi dalam berbahasa Arab, biasanya kalau bahasa Arab kan mungkin beberapa orang di antara kita menganggap oh ini salawat, padahal bukan. Jadi tidak semua yang berbahasa Arab itu salawat ya. Kayak gitu. Karena orang Arab ya bicaranya tiap hari pakai bahasa Arab. Belum tentu ngomong itu doa, tiba-tiba ngomong orang bahasa Arab, tiba-tiba kita amin, ya enggak juga. Kayak gitu. Tidak semuanya harus diaminkan. Nah, dan juga 8 irama ini dijadikan dalam satu syair dan dilantunkan sesuai dengan iramanya, sesuai dengan namanya. Saya coba praktekkan ya Bapak Ibu sekalian. Maqamul wasti wal ajmi jamilun kada silka bihi fannun asil wa ba'dahu as-sabah ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasilu وبالنهاوند والكرد ستلقى لبعد الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. Terima kasih. Kayaknya saya menyanyi yang datang kopi. Jadi pas nyanyi ada yang menghantarkan gitu. Mungkin bagi beberapa orang mungkin mengira tadi itu wah tadi mengaji tapi kok ayatnya nggak asing gitu, nggak pernah saya dengar. Jadi tadi adalah syair yang orang-orang dulu menjadikan dalam satu lirik dan juga dalam irama yang berbagai macam. Kita coba kulik. Yang pertama tadi ada irama ros. Irama ros itu Bapak Ibu sekalian, beberapa kali kita bilang irama ini adalah irama sejuta umat. Jadi hampir setiap orang mungkin pernah dengar irama tersebut. Yang paling sering kita dengarkan mungkin di dalam murattal atau tartil, kemudian di dalam adzan. Irama ros kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Atau biasa mungkin Bapak Ibu yang udah pernah haji atau udah pernah umroh, beberapa imam di Masjidil Haram itu sering menggunakan irama ros.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Nanti kita coba nanti pas sini. Itu irama ros. Kemudian kadang irama ros ini sering bahkan di pelosok-pelosok di kampung-kampung yang mungkin beberapa kakek-kakek kita juga pakai irama tersebut. Mungkin powernya sudah agak kurang, ya, tapi masih pakai irama ros. Kalau di azan juga pasti mungkin insya Allah sudah tidak asing di telinga kita ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti jamaah yang dengar kok ada azan pagi-pagi. Jadi itu irama ros kalau diterapkan di murattal dan juga di adzan. Selanjutnya, mungkin bisa dicatat ya kalau itu ya. Selanjutnya ada ajem atau jiharka. Agak-agak mirip dengan ros, cuman agak lebih nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu irama jiharka kalau misalnya di murattal. Kalau di adzan misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, dua irama. Masih ada 5 ya, masih ada 6 ya. Yaitu tadi irama jiharka. Selanjutnya ada irama sika, nggak pakai t ya, bukan sikat, bukan sika, nggak pakai t. Kalau sikat nanti bahaya gua. Iramanya disikat gitu. Ya. Irama sika ini agak lebih dominan mirip dengan irama ros ya, cuman lebih santai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya. Ya, ini baru 3 irama. Mungkin Bapak Ibu ada yang dengar kayak nggak ada bedanya ya, kayak sama aja, sama-sama ngaji gitu. Ya, kayak wah yang ini susah nih. Saya ini apa lagi namanya, nanti balik lagi ke selera masing-masing. Saya rasa mungkin setiap telinga kita punya iramanya masing-masing ya. Gitu. Tenang Bu, masih ada 5. Santai, kita coba satu-satu dulu. Nanti tinggal dipilih mana yang bagus ya kan. Kayak gitu. Irama sika. Kalau misalnya di nasyid mungkin kita sering dengar Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, itu menggunakan irama sika. Jadi tidak hanya di murattal atau di azan, kadang di nasyid juga kita sering mendengarkan irama tersebut. Tadi sika udah. Kemudian ada irama soba. Soba ini termasuk irama yang saya juga termasuk sangat-sangat jarang pakai. Ya, jadi karena agak mirip dengan irama lain, jadi kadang nggak stabil gitu. Kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
dan seterusnya. Selanjutnya setelah sika ada irama nahawan. Nah, nahawan ini mungkin irama yang baru-baru banget kita dengar dan saya rasa juga banyak yang suka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau di murattal. Kalau di adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau di adzan. Atau biasa mungkin ada, kalau sekarang agak sudah mulai viral di sosial media, itu ada bacaan kalau nggak salah surat Maryam ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, kurang lebih seperti itu irama nahawan. Selanjutnya ada irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau di azan, hayya 'alas shalah. Itu kalau di adzan. Sudah berapa tadi? Sisa 2 ya. Hijaz. Irama hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kurang lebih seperti itu. Terakhir ada irama bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di adzan, hayya 'alas shalah. Seperti itu. Jadi udah ada 8 irama. Dan ke-88 ini mungkin lagi-lagi ada Bapak Ibu yang dengar kayak sama aja. Enggak ada bedanya. Nanti setelah ini bisa dibagi lagi. Kalau saya contohin semua ini kayaknya sampai jam 9 kayaknya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kita coba sekalian tahsin ya Bapak Ibu sekalian. Kita coba di surat Al-Fatihah dengan irama ros, ya. Kita baca bareng-bareng. Kita mulai dari ta'awud. Saya bacakan, kemudian nanti Bapak Ibu ikut gantian. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
kita kulik dulu di ta'awudnya ya. A'udhu, setelah huruf alif ada huruf ain. A'u. Huruf ain itu keluarnya dari tenggorokan. Nah, jadi untuk mengecek apakah huruf ain itu keluar dari tenggorokan atau tidak, caranya hidungnya dijepit. Kalau misalnya hidungnya bergetar berarti suaranya masih keluar dari hidung. Ya. Jadi dipisah dulu antara alif dengan ain. Jadi bukan au, ya. Jadi bukan au itu bukan. Jadi au. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah huruf ain, a'udzu menggunakan huruf zal, bukan huruf za ya. Jadi diusahakan menggunakan huruf zal. A'udzu za, lidahnya agak digigit. Za, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, terakhir di bagian minasy menggunakan huruf shin ya. Kalau di tempat saya, kalau di Makassar, itu biasanya kita kalau mengusir hewan, entah itu ayam dan sebagainya, nah itu secara tidak langsung penyebutan huruf sya-nya sudah sempurna ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semakin sering kita mengusir ayam, semakin pasti huruf sya-nya, kayak gitu. Jadi kayak, kayaknya penyebutan huruf sya saya kurang bagus deh. Ya udah, coba usir ayam. Nah ya, minasy sya. Oke, kita coba sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diperhatikan di bagian bis huruf sin ya. Terkadang masih ada yang saya dengar bisa. Nah, huruf sin itu bukan huruf kola ya. Nah, huruf kola ada ba, ja, da, to, ko. Huruf sin tidak termasuk. Ba, ja, da, to, ko. Atau biasa disingkat baju di toko ya. Kalau baju di pasar orang jualan. Ya, baju di toko. Jadi huruf sin itu diusahakan tidak memantul. Bismillahirrahmanirrahim pakai huruf ha tipis. Nah, huruf ar-rahman ha tipis. Nah, huruf ha ini keluarnya juga dari tenggorokan. Biasanya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya lagi ngopi, saya coba perhatikan ya. Misalnya minum kopi, izin minum Bapak. Nah, ada ha-nya. Nah, jadi sekalian saya minum kopi, sekalian mencontohkan huruf H gitu. Jadi ketika habis minum kopi, terus ada ah-nya, nah itu biasanya huruf H-nya sudah sempurna. Jadi lagi-lagi rumusnya, kalau huruf H-nya belum sempurna, sering ngopi loh ya. Gitu. Yang panas ya kan. Jadi lidahnya kebakar. Gitu. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, coba diperhatikan Bapak Ibu. Alhamdu ada huruf alif dan huruf lam. Lagi-lagi huruf lam di sini bukan huruf qalqalah. Jadi bukan alhamdu, bukan juga alhamdu. Jadi alhamdu. Alhamdu. Secara huruf lam ada ham.
Karena terkadang juga mungkin ya kalau misalnya ada imam terus buru-buru Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil tidak enggak jelas. Jadi diperjelas alhamdulillah. Jadi jangan karena buru-buru ya enggak dikejar siapa-siapa juga Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alnya hilang. Ya ketinggalan kayaknya di rumah ya. Gitu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tadi mungkin ada yang keluar. Kita perhatikan bagian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di bagian huruf ra, Bapak Ibu sekalian, penyebutan huruf ra itu sendiri di dalam kaidah tajwid itu ada hukum tersendiri untuk huruf ra. Jadi huruf ra sendiri itu nanti ada kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Nah, huruf ra itu kalau misalnya kita menyebutkan huruf R alfabet itu biasanya getarannya banyak ya. Ya. Nah, kalau di huruf hijaiyah khususnya untuk huruf ra antara langit-langit dan lidah, langit-langit mulut dan lidah itu memantulnya hanya sekali. Ro. Kalau misalnya bertasydid, nah Allah. Jadi mohon maaf mungkin ada keluarga kita mungkin yang cadel R misalnya. Nah kalau kata ustaz saya itu penyebutan huruf R-nya sempurna. Jadi hikmahnya adalah di setiap kekurangan ada kelebihan. Kayak gitu. Biasanya orang yang mohon maaf yang cadel huruf R, penyebutan huruf ra hijaiyahnya malah justru lebih bagus, lebih sempurna. Karena tidak harus bergetar berkali-kali, cukup lidahnya menyentuh langit-langit hanya sekali saja. Ar-Rahmanir Rahim. Pun kalau misalnya masih ar-rah itu nggak apa-apa, karena kita masih dalam proses belajar. Nanti semakin lama semakin bagus insya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, di bagian yaumiddin ada huruf dal bertasydid. Jadi bukan maliki yaumiddin. Nah, jadi huruf tasydid pun kita kasih haknya. Yaumiddin ada delay. Ya, yaumiddin. Kalau kita perhatikan di buku Iqra, huruf tasydid itu terdiri dari dua huruf. Huruf mati atau huruf sukun dan huruf hidup. Jadi kalau misalnya huruf sukun yang atau yang berharokat sukun itu kita bongkar, istilahnya mungkin dibongkar ya. Ada akan dua huruf mati dan huruf hidup. Makanya cara bacanya yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ada huruf ya bertasydid juga. Jadi bukan iyyaka tapi diayunkan sedikit. Iyyaka. Iyyaka na'budu ada huruf ain. Na'budu bukan na'budu. Usahakan disempurnakan ya penyebutan huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
ihdina menggunakan huruf ha tebal. Ihdina. Ha. Biasanya haknya orang Jawa itu lebih fasih dibanding luar Jawa biasanya. Habis mas, habis. Nah, biasanya gitu. Ihdina si, ada huruf so, bukan huruf sin, ya. Huruf so, si. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam huruf hijaiyah itu ada beberapa huruf yang terdengar vokal o, ya. Ada ho, ada to, apalagi go. Nah, dalam makhrajul huruf, huruf-huruf tersebut sekalipun bervokal o, tapi posisi mulut itu tidak dimonyongkan, ya. Jadi bagaimana caranya kita menyebutkan huruf o, tapi posisi mulut tidak dimonyongkan? Nah, caranya adalah jari telunjuk ditaruh di depan bibir. Dot. Kalau misalnya jarinya tidak terdorong, nah berarti penyebutannya sudah sempurna. Nah, silakan dicoba nanti pulang-pulang. Do, bawa motor, do. Gitu. Ya, termasuk tadi huruf so. So sebenarnya masih satu sifat dengan huruf sin. Cuman karena dia ada vokal o-nya, penyebutan huruf so tidak dalam posisi bibir dimonyongkan. Huruf yang disebut yang dibaca dengan posisi bibir dimonyongkan itu semua huruf yang berharokat dhamma atau yang dibaca u. Nah, itu baru bibirnya dimonyongkan. Tapi selagi masih fathah kemudian masih kasroh, itu posisi bibir tidak dimonyongkan. Ya, ihdina so si. Orang mungkin bisa menyebutkan huruf so ketika huruf fathah itu secara sempurna, tapi ketika sudah berharokat kasroh atau bervokal i, nah itu kadang sudah berubah jadi huruf sin. Jadi apapun harokat dari huruf tersebut tidak akan merubah makhrajul hurufnya, ya. So tetap si, su, so, si, su. Nah, ihdinas sirata. Nah, ketemu lagi dengan huruf to. Lagi huruf yang bervokal to tapi posisi bibir tidak dimonyongkan. To gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ada huruf ko, ya, bukan huruf kaf. Lagi-lagi kadang ada huruf kof mungkin kita bisa sebut secara sempurna ketika berharokat fathah, tapi ketika berharokat kasroh atau bervokal i berubah menjadi huruf ki. Nah, jangan sampai berubah ya. Jadi ketika bisa ko, nah berarti harus bisa ki. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita coba mulai dari ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, ada huruf nun, ya, nun sukun. Lagi-lagi tidak termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi bukan an'amta atau an'amta, an'amta, ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, oke, kita coba lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita koreksi sedikit. Ghairi ada huruf go.
huruf gha di sini makhraj hurufnya sama dengan huruf kha. Ya. Jadi dalam artinya nggak ada huruf kha ya. Huruf kha kita bahas sedikit huruf kha dengan huruf gha itu tempat keluarnya hampir sama di bagian tenggorokan paling atas. Kalau nggak salah, tenggorokan paling atas. Gha dan kha. Nah, kha itu sendiri Bapak Ibu sekalian, penyebutan secara sempurnanya mungkin Bapak kalau misalnya ada dahak di tenggorokan terus mau dikeluarin gimana caranya? Gitu. Nah itu melatih penyebutan huruf kha ya. Ternyata memang setiap hari ya. Terkadang ada kegiatan-kegiatan yang bisa melatih kesempurnaan bacaan kita. Tadi huruf shin ada, huruf ha tadi ada, huruf kha juga tadi ada. Nah, huruf gha juga termasuk. Huruf gha itu lagi-lagi tidak masuk dalam huruf qalqalah. Jadi bukan ghairil maghdub, bukan maghdub. Ghairil maghdub. Nah, langsung huruf gha. Maghdubi. Nah, ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, di bagian walau di huruf dha itu ada huruf tasydid. Tasydid kemudian sekalian dengan harakat mad, artinya dibaca panjang. Jadi memasuki bagian walau, berarti kita tahan dulu. Walau ghairil maghdubi alaihim walau. Walau nah, masuk huruf lam. Huruf lamnya juga ada tasydid. Walau dua huruf berdekatan langsung dan dua-duanya ada tasydid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita coba lagi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita coba bareng-bareng Bapak Ibu. Kita mulai dari ta'awudz dan lanjut surah Fatihah sampai selesai. Oke, bareng-bareng. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, memanfaatkan sesuatu yang ada, mungkin kalau Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan, silakan mungkin. Langgam Jawa ada nggak? Waduh, berhubung saya bukan orang Jawa ya. Kalau misalnya menggunakan irama Jawa mungkin bisa, cuman saya nggak bisa praktekin. Monggo tadi ada ya? Biasa Rasulullah itu kan yang disukai itu mirip dengan sholawat Jawa ini apa namanya? Mirip ya. Kalau yang Jarkah. ya betul Jaharka Pak. Yang tadi mungkin yang urutan kedua, nah itu menggunakan Jaharka. Beberapa riwayat mungkin menyebutkan Rasulullah suka irama Jaharka, tapi mungkin masih perlu kita kulik lagi ya. Artinya bukan berarti ketika Jaharka yang disukai Rasulullah lantas irama yang lainnya tuh tidak tidak dipelajari gitu. Atau mungkin simpelnya Bapak Ibu sekalian terkait 8 irama tadi. Kalau kata Ustaz saya cukup dengan 1 irama kemudian kita kuasai. Ya. Contoh misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais yang mungkin dari dulu
iramanya itu aja, tapi sampai sekarang masih lagi bisa. Nah, itu nanti akan jadi ciri khas. Dibanding kita mempelajari semuanya, tapi nggak ada yang bagus, ya percuma juga. Kayak gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membahas tadi ya terkait bacaan, irama, tahsin dan lain sebagainya. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga kerabat-kerabat sekitar kita, bisa kita ajarkan dan lain sebagainya. Setelah ini kita bisa masih harus belajar lagi, mengulik-ngulik lagi, rasa-rasanya bacaan saya udah benar apa belum, penyebutan huruf saya sudah sempurna apa belum, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.